Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4, apa kabar? Sehat semuanya ya? Masih semangat hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang membuat laporan hasil wawancara. Ini kelanjutan dari tugas kalian membuat wawancara minggu kemarin. Nah, pada materi sebelumnya kita kan sudah melakukan wawancara ya dengan narasumber. Nah, sekarang kita akan belajar membuat laporannya dari hasil wawancara kita kemarin. Dalam membuat sebuah laporan wawancara itu ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Ada 7 poin yang harus kalian perhatikan dalam membuat laporan hasil wawancara. Yang pertama ada latar belakang, tujuan wawancara, topik wawancara, waktu dan tempat wawancara, nama pewawancara dan narasumber, hasil wawancara, dan yang terakhir tentang kesimpulan wawancara. Teacher jelaskan satu persatu. Yang pertama tentang latar belakang. Pada bagian ini isinya berupa alasan kenapa kamu melakukan wawancara kepada narasumber tersebut. Contoh nih, teacher kasih kalimat ya yang merupakan latar belakang. Contoh, kami atau siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal kami. Ini hanya contoh dari teacher. Kamu kan beda ya, kemarin topiknya apa? Nah, sesuaikan dengan topik kamu kemarin. Yang kedua, tentang tujuan wawancara. Pada bagian ini isinya itu berupa tujuan atau maksud dari kamu mewawancarai narasumber. Contohnya, kalimat tujuan seperti ini. Tujuan dari kegiatan ini atau tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami atau saya tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami. Terus yang ketiga, hal yang ketiga yang harus diperhatikan adalah tentang topik wawancaranya. Kemarin topik wawancara kamu itu apa? Nah, tulis di sini. Contohnya, teacher punya topiknya tentang tumbuhan dan hewan di sekitar. Yang keempat, hal yang keempat adalah waktu dan tempat. Ini gampang ya. Nah, bagian ini berisi hari, tanggal, dan jam serta lokasi kamu melakukan wawancara. Contoh, wawancara ini dilakukan pada hari Senin 28 September 2020 pada pukul 8 sampai 9 pagi di Jalan Cihamplas nomor 12 Bandung. Beda-beda ya waktu, tempat, dan tujuannya tergantung kamu kapan, di mana, dan pukul berapa melakukan wawancaranya. Terus yang kelima, ada yang namanya nama pewawancara dan narasumber. Ini gampang ya.
kamu hanya menuliskan nama pewawancara dan narasumbernya dengan lengkap. Contohnya, narasumbernya Bapak Dudung, pewawancaranya kamu sendiri, contohnya Arya. Terus yang ke-6 itu ada yang namanya hasil wawancara. Bagian ini isinya itu seluruh informasi yang kamu dapat dari narasumber selama kamu melakukan wawancara. Contoh nih, ini kalimat dari teacher ya. Hasil wawancara pada hari Senin 28 September 2020 pukul 8 sampai dengan 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Dudung tentang tumbuhan atau hewan di sekitar tempat tinggalku. Sesuaikan dengan waktu, hari, dan tempat di mana kamu melakukan wawancaranya. Yang terakhir, ada yang namanya kesimpulan. Nah, pada bagian ini kamu menuliskan garis besarnya atau pokok dari hasil wawancara kamu dengan narasumber. Contohnya nih, ini dari teacher ya. Dari wawancara yang saya lakukan dengan Pak Dudung pada hari Senin 28 September 2020 pukul 8 saya mendapat banyak informasi mengenai jenis hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ternyata banyak sekali manfaat dari hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus menjaga dan memeliharanya. Nah, gimana? Gampang ya membuat laporan hasil wawancara. Nanti kamu hanya menyesuaikan dengan apa yang ada di wawancaramu kemarin bersama narasumber yang sudah kamu pilih. Oke, demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.